Salahkah kita menjadi seseorang yang idealis atau sebaiknya kita mengikuti arus yang mana tidak akan menjadi diri kita sendiri? Ya, sebenarnya kalau di dalam pemikiran dia punya keteguhan di dalam berpikir secara individu, ya baik, tetapi itu tidak akan membuka ruang atau cakrawalanya menjadi lebih luas, justru akan menyempit. Secara profesional itu benar gitu loh, karena saya menguasai dan saya punya pemikiran dan saya harus memberikan argumen saya, itu benar. Tetapi kita juga harus bisa menghargai argumen-argumen lain di dalam pengertian itu. Wah, ini karena suasana syahdu jadi sedikit menarik lagi nih perbincangannya Pak Wisnu. Ya. Jadi ada pertanyaan titipan dan juga saya juga mungkin menyaksikan sendiri gitu Pak. Ya. Ada orang yang berusaha menjadi idealis atau berusaha menjadi dirinya sendiri, itu dia akan menjadi public enemy atau musuh dari kebanyakan orang. Nah, salahkah kita menjadi seseorang yang idealis atau sebaiknya kita mengikuti arus yang mana tidak akan menjadi diri kita sendiri? Ya, sebenarnya kalau di dalam pemikiran dia punya keteguhan di dalam berpikir secara individu, ya baik, tetapi itu tidak akan membuka ruang atau cakrawalanya menjadi lebih luas, justru akan menyempit. Karena manusia itu hidupnya kan berkelompok, butuh banyak hal yang menunjang. Kita tidak bisa berdiri dengan cara kita sendiri gitu loh, karena akan berbenturan itu pasti gitu. Tetapi ketika kita punya sebuah prinsip di dalam pemikiran-pemikiran itu, ya jadi pegangan diri kita, tetapi akan menjadi lebih berguna ketika kita elastis mengeterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Secara idealis mungkin begitu gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan begini Pak, katakanlah ini mungkin sebuah perumpamaan, analogi saja. Ya. Jadi ada beberapa titik hitam dan satu titik putih. Dan di balik titik-titik hitam ini ada titik-titik putih sehingga tertutup oleh titik-titik hitam ini. Si titik-titik putih ini berusaha untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut, tapi ingin tetap menjadi putih, tidak ingin menjadi hitam, Pak. Saya tidak mengatakan hitam itu sebuah hal yang buruk ya atau jelek ya, tapi ya dia pengen tetap menjadi putih saja. Ya itu tergantung dari kemampuan atau titik putih itu mampu memancarkan putihnya. Kalau kemudian putih itu mampu memancarkan atau tercerahkan ya, saya katakan itu, dia akan mampu menjadikan panutan bagi sekitarnya, maka titik putih itu akan lebih kuat, lebih menonjol, walaupun di sekelilingnya itu hitam atau merah atau kuning, jadi itu tidak akan berpengaruh. Tetapi ketika titik putih ini tidak mampu memancarkan dirinya, atau dia hanya berprinsip pada masa bodoh, ya dia nggak akan bisa mampu mempengaruhi, justru berbenturan begitu. Jadi itu perlu kembali lagi, perlu sebuah kesadaran yang tinggi. Sesuatu yang dipaksakan dengan cara berpikirnya seseorang untuk mampu mempengaruhi banyak orang, ya perlu referensi yang tinggi, perlu percontohan yang kuat untuk bisa menganalisa itu menjadi lebih baik gitu loh. Oke, nah ini agak apa ya, menarik karena ini saya sendiri juga mengalaminya gitu Pak. Jadi pernah gitu kan di suatu waktu di lingkungan saya sendiri gitu kan. Dulu waktu masih saya SMP lah ya, mungkin beliau juga sudah lupa, jadi ngobrol sama bapak saya sendiri. Jadi bahasanya itu gini, Le,
dadi wong kudu jujur, jadi orang harus jujur gitu kan. Tapi di lain waktu, ketika ada sebuah kondisi yang mana beliau harus jujur, beliau tidak jujur. Jadi kan, nah ini gimana? Apakah dia hanya mengikuti arus yang mana itu dia tidak bisa menepati Ya maka itu prinsipnya beruntunglah sendiri? bagi orang Jawa. Makanya di orang Jawa itu among rasa itu ada. Kenapa kok di Jawa itu? Karena ini among rasa itu diterapkan karena orang Jawa ya, yang dimaksud Jawa ini yang jiwanya itu benar-benar seorang yang Jawa, yang bisa mengenal tepok sendiri, mawas diri, nggak ngerasa dan sebagainya itu. Nah, ketika dia tahu bahwa ini berdampak buruk, dia tidak akan pernah mengatakan apa adanya. Bukan berarti dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi dia bisa mengerti dampak dari sebuah kebaikan atau keburukan baik. bila ini disampaikan. Ya. Saya paham. Berarti bukan terletak pada menepati jujur enggaknya, tapi beliau memikirkan dampak yang lebih negatif mungkinnya kalau misalnya beliau jujur pada saat itu. Nah, contoh lain misalnya begini, Pak. Karena saya adalah seorang seniman, yang mana katakanlah seorang desainer ya, Pak. Sempat saya tuh ngobrol-ngobrol sama temen. Karena kondisi pada saat itu saya juga lagi sepi job kan gitu. Terus karena dia melihat saya pada saat itu, lah kamu sepi job, kamu mau berusaha bertahan di situ kah? Kenapa nggak mencari hal yang lain yang mungkin yang lebih menghidupi? Sedangkan saya ya merasa nikmat-nikmat saja berusaha menjadi seorang desainer, seniman, walaupun mungkin pada saat itu ya sepi job gitu loh, Pak. Jadi apakah salah menjadi idealis yang seperti itu? Ya enggak juga, cuma di dalam hal tanggung jawab di dalam kehidupan itu kan relatif, itu sudut pandangnya berbeda. Kalau misalkan saya masih sendiri, kemudian saya bisa nyaman dengan cara seperti ini, ya sah-sah saja, enggak masalah gitu. Kemudian ketika saya berkeluarga dan keluarga saya memahami dan ada banyak cara dan celah yang artinya saya tidak merugikan, walaupun mungkin kurang masih bertanggung jawab, juga masih bukan masalah, kecuali dari pihak lain menuntut sesuatu hal, misalkan istri atau tuntutan anak atau apa, kemudian kita tetap diam karena tidak mempunyai kemampuan untuk hal-hal yang lain, maka kita menjadi konyol di situ. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai sudut pandang gitu. Tapi sudut pandang inilah yang kadang-kadang menjadi primitif gitu loh, tidak bisa atau mampu menerima suatu hal yang berbeda gitu. Padahal sebuah kehidupan itu tidak akan semua sama dengan apa yang ada dalam pemikiran kita, dan sering waktu akan berubah dan berkembang. Nah, tetapi ketika kita mampu mengendalikan itu, kalau dalam spiritual itu kita bisa menamakan mencapai ketenangan. Mencapai ketenangan, tapi bukan satu bentuk tanggung jawab yang perfect gitu. Itu tergantung tingkat-tingkatannya seseorang itu. Tetapi mempertahankan satu konsep di mana kemampuan saya ini dan saya punya keahlian di sini, itu adalah konsep realitas yang dipertanggungjawabkan, ya itu benar, baik gitu. Karena itu cara bekerja seorang profesional gitu. Ya, saya jadi pada saat itu saya beranggapan itu seperti ini, Pak. Profesi saya itu adalah profesi yang harus dilalui karena menuntut seseorang untuk harus menjadi seorang expert. Karena untuk menjadi expert itu tidak mudah. Ya, saya berusaha ingin melalui hal tersebut karena untuk melaluinya kan pasti karena tingkat kesusahannya juga tinggi, jadi tidak banyak orang yang melalui. Bukan berarti saya tidak ingin mencari penghidupan, tapi saya pengen merasakan menjadi seorang yang expert itu akhirnya menjadi hal yang lebih menguntungkan bagi diri pada saya pribadi saatnya dan pasti orang nanti itu akan tercapai gitu loh. Tetapi bukan berarti kita kan duduk berhenti. Iya, Ya kan? maksud Kita saya harus seperti berdiri, tetap menyongsong, tapi kita punya pribadi, sebuah jati diri, di mana prinsip-prinsip itu kita pegang kuat, tidak apa-apa.
Yang Iya. penting kita nggak berdiam diri gitu. Ya karena ada juga kan yang berusaha menjadi apapun lah gitu Pak, di kondisi manapun, di sebuah pekerjaannya Pak. Maksudnya Iya. kalau misalkan dia contoh misalnya lulusan STM atau SMK jurusan mesin, tapi ketika lulus dia karena sudah melamar di posisinya tersebut yang sesuai dengan bidangnya nggak keterima, akhirnya dia misalnya kerjanya di kantoran bagian Ya, admin. banyak yang seperti itu banyak. Jadi begini, kita ini kan nggak tahu yang maha kuasa yang atau yang membawa diri kita menciptakan kehidupan iya, hidup iya. kita itu ditempatkan di mana, diarahkan seperti iya. apa. Wacana-wacana itu kadang-kadang Iya, tutup dalam masa perkembangan kan, Iya. gitu. Nah, tetapi modal utama untuk menjadi profesional harus berprinsip seperti itu, gitu. Tetapi itu bisa dikembangkan di segala bidang. Misalkan saya punya expert seperti itu dengan tujuan yang sebagai bentuk seorang desainer seni, nggak apa-apa. Tetapi itu bisa diterapkan di konsep-konsep hal yang lain, walaupun tidak seperti apa yang kita bayangkan. Misalkan saya seorang pemusik gitu, saya tidak bisa bekerja di selain di yang berhubungan dengan musik gitu, ada jiwa seni di situ. Nah, tapi ketika saya mungkin bekerja sebagai seorang buruh, katakanlah begitu, atau mungkin seorang di komplek pertanian gitu, ya saya akan membawa cara hidup seorang musisi atau seorang musik dengan apa itu secara profesional. Di dalam pekerjaan buruh itu kita tidak menjadi orang-orang yang kaku di dalam kehidupannya, tapi kita seiring waktu kita mampu mengatasi itu dengan lebih nyaman cara bekerjanya, karena kita tidak tahu nantinya kita itu dibentuk seperti apa. Tapi orang yang bisa mensyukuri kondisinya dan kemudian mampu mengimplementasikan apa yang kita dapat di dalam akademik, katakanlah begitu, ya itu akan lebih bagus. Nah, itu mungkin contoh dari individu dengan individu ya Pak. Maksudnya karena saya pada saat itu berhadapan dengan teman saya, jadi kan saya hanya dengan teman saya, individu. Nah, kalau misalkan kita coba gali lebih dalam, yang sifatnya adalah tadi, karena saya coba bahas di awal itu, kalau misalkan kebanyakan orang idealis itu akan menjadi public enemy atau musuh banyak orang. Suatu contoh atau suatu kasus, misalnya saya seperti ini, saya berada di lingkungan yang sama-sama desainer, misalnya ada di komunitas lah, atau ya sama-sama pekerja desainer lah, di situ ada banyak desainer, dan saya berusaha memegang teguh bahwa warna yang seperti ini itu nggak bagus, yang bagus itu seperti ini, sedangkan yang lain sepakat warna yang bagus itu seperti ini. Nah, salahkah atau benarkah saya ketika berusaha tetap memegang teguh prinsip saya atau pendapat saya pada saat itu, Pak? Nah, ini saya mohon masukannya. Ada hal yang demikian itu secara profesional itu benar gitu loh, karena saya menguasai dan saya punya pemikiran dan saya harus mementarkan argumen saya, itu benar. Tetapi kita juga harus bisa menghargai argumen-argumen lain di dalam pengertian itu. Tetapi ada satu contoh saya katakan, mungkin di awal apa yang dia sampaikan selalu dibantahkan, artinya dia tidak mendapatkan ruang dan waktu. Tapi pada saatnya dia bisa menjadi lebih cemerlang dan lebih dihargai, bahwa apa yang pernah dikatakannya ternyata lebih absolut. Itu sebagainya. Ya, saya juga tidak berpikiran bahwa, ya sebenarnya tidak ingin berpikir bahwa beda itu lebih baik loh, enggak. Saya enggak berusaha menggiring pemikiran saya ke sana. Cuman kenapa pemikiran saya tetap berusaha beda pada saat itu, ya karena saya juga mempunyai dasar. Saya hargai itu profesional di dalam pemikiran sampai menjadi seorang desainer atau ya, seorang seni dari situ. Walaupun ujung-ujungnya jadi musuh banyak orang, jadi Ya, karena pasti, saya karena menjadi yang paling beda dalam bentuk kelompok kan nggak bisa diterima gitu. Iya. Makanya di situ kita harus bisa menyikapi secara lugas gitu loh, karena kita berhubungan dengan banyak orang. Tapi mempertahankan sebuah prinsip dalam pengertiannya sebagai, andaikan saya diberi kesempatan nanti yang lebih di atas ini, mungkin
saya terapkan dengan cara ini, maka akan saya lihat tahu apakah saya nanti akan tahu hasilnya seperti apa, waktu yang akan menjawab, kan begitu. Jadi kan maksudnya ketika sampean punya kesempatan untuk mengambil alih sebuah sistem, maka sistem itu akan sampean pakai cara sampean tadi itu untuk menunjukkan agar apa yang pernah menjadi pemikiran-pemikiran sampean itu menjadi sebuah nilai yang lebih baik gitu. Nggak apa-apa, tetapi ya memang risikonya kita akan berbenturan, tetapi akan lebih bijaksana ketika kita menempatkan pemikiran-pemikiran itu di dalam kebanyakan kelompok atau orang-orang yang berhubungan dengan hal yang sama. Itu kita bisa mengikuti gitu, untuk bisa berjalan bersama, relevan. Saya kira seperti itu. Walaupun nanti nanti ketika pada saatnya sampean mempunyai waktu untuk di depan, maka sampean bisa memimpin hal itu gitu, menunjukkan itu. Oke, walaupun ya pada awalnya kita perlu juga untuk mengorbankan pendapat diri kita pribadi ya, demi kepentingan banyak yang orang lagi, ya. Demi kepentingan banyak orang, bukan berarti pendapat itu menjadi salah, bukan salah gitu. Oke. Gitu. Terima kasih Pak, waktunya ya, sangat sama-sama, memuaskan rasanya Pak. Ya.